Di tengah pandemi, PT Trisula International Tbk tetap siap menjaga target penjualan di atas 1 triliun rupiah. Berbagai strategi bisnis telah disiapkan. Kita akan membahas strategi bisnis perseroan bersama Direktur Utama PT Trisula International Tbk, Santoso Wijoyo. Selamat pagi, Pak Santoso. Selamat pagi, Pak Rudi. Terima kasih sudah bergabung bersama kami di Corporate Action, Pak Santoso. Ini kalau bicara pandemi, banyak perusahaan yang terdampak sangat signifikan karena pandemi. Bagaimana dengan Trisula? Ya, untuk Trisula tentu juga sampai dengan Q1 kami masih bertahan. Kita jual Pak Santoso, maaf Pak, suaranya agak putus-putus. Bagaimana dengan sekarang Pak Santoso? Kalau Pak Santoso dengar suara saya dengan jelas ya? Jelas, jelas. Oke, Pak, kita bisa ulangi sekali lagi. Ini kan pandemi sangat berpengaruh terhadap banyak bisnis. Nah, bagaimana dengan Trisula? Apakah ini juga terdampak? Ya, dengan pandemi ini kami juga ikut terdampak, ya, terutama di kuartal kedua. Untuk kuartal pertama kita masih bisa bertahan dan memenuhi kapasitas kita. Untuk kedua kan memang berdampak. Kita terjadi beberapa delay order, kemudian ada beberapa. Namun demikian kita sudah sendiri secara jangka panjang. Bila mana ada krisis, kita mempunyai krisis dan company kita cukup fleksibel. Jadi cukup bisa bertahan. Oke, ini di kuartal kedua ini dampaknya sampai berapa besar Pak? Ini apakah banyak memang mungkin target penjualan yang jauh dibandingkan kenyataannya atau bagaimana? Sebetulnya begini, karena bisnis kita banyak ekspor dan juga bagian besar juga dari domestik. Untuk ekspor sebetulnya ini adalah kelanjutan daripada order-order yang terdahulu. Namun demikian terjadi problematika dan tantangan adalah delay-nya order. Mereka minta penundaan. Oke. Sekitar mungkin sekitar 30-35%. Oke. Namun demikian kita juga cukup efisien melakukan balancing antara cost and benefit sehingga kita masih bisa bertahan. Oke. Ini ada banyak efisiensi kalau saya baca-baca yang dilakukan oleh Trisula. Betul, Pak. Ya, di antaranya Pak, efisiensi di mana saja Pak yang dilakukan? Kita lakukan efisiensi sebagai berikut. Pertama adalah dari raw material yang akan kita lakukan itu kita harus sesuaikan dengan kapasitas daripada order yang masuk, kemudian rotasi ataupun scheduling daripada tenaga kerja, kemudian juga yang ketiga adalah jumlah working days dalam sebulan. Dan ini kita lakukan, kemudian juga kita sesuaikan juga dengan peraturan daerah mengenai social distancing, PSBB dan sebagainya. Sehingga kita harus bisa secara komprehensif untuk melakukan efisiensi. Oke. Pak Santoso, ini kalau bicara soal Trisula, sebetulnya lini bisnisnya banyak sekali kan. Ada garment, ada tekstil, bahkan juga ada properti kalau saya tidak salah, juga termasuk furniture. Ini yang paling terdampak di yang mana Pak? Untuk kami sih yang paling terdampak sebetulnya adalah kalau untuk grup adalah di properti. Tapi kalau untuk garment yang saya katakan terdampak sekitar 30-35%. Oke. Untuk retail mungkin kita cukup banyak terdampak karena kita banyak supply dan kerjasama dengan depot yang mana depot itu ada di mall-mall besar, di mana mall-mall besar ini semenjak PSBB harus tutup. Oke. Namun demikian kita tetap bisa bertahan dengan cara menjual secara online. Oke. Nah itu bisa menutupi kehilangan omset sampai berapa persen dengan adanya perubahan cara marketing ini secara online, Pak Santoso? Kalau untuk retail sebetulnya cukup banyak, sekitar
60-70% untuk retail ya. Jadi untuk pakaian jadi kami. Tapi secara keseluruhan dari bisnis garment, tekstil dan retail kita terdampak sekitar 25-27%. Oke. Kalau bicara soal target omset, ini ada revisi Pak tahun ini? Betul. Sementara kita sudah lakukan budget untuk tahun 2020 yang direncanakan tahun lalu itu berubah. Sehingga kita untuk tahun ini kita berharap masih di atas 1 triliun, sekitar 1 triliun 120 miliar. Itu yang kita lakukan. Realistisnya begitu. Baik. Salah satu strategi yang dilakukan sama Trisula adalah tadi ya, yang sebelumnya itu banyak di offline, sekarang juga menggunakan marketing Betul secara online. sekali, Pak. Kalau efisiensi tadi juga sudah disebutkan beberapa efisiensi yang dilakukan. Tapi untuk mencari target pasar baru, apakah itu juga dilakukan Pak? Artinya mungkin kalau kemarin ekspor misalkan negara-negara tradisional ekspornya sekarang menunda, apakah ini akhirnya untuk ekspor tidak diutamakan tapi fokus di dalam negeri, atau tetap mencari ini negara-negara non tradisional untuk tujuan ekspor? Ya, untuk ekspor tetap kita lakukan di mana di negara-negara yang kita sudah biasa lakukan. Tetap kita ekstensif komunikasi dengan mereka, memantau pasar yang ada di Amerika, Eropa maupun Australia. Peluang apa saja yang bisa dilakukan. Salah satunya adalah dengan adanya pandemi ini secara global, kita juga mempersiapkan diri untuk memproduksi APD atau hazmat, kemudian juga masker. Namun demikian, memang kita masih memproduksi non-medis. Salah satunya adalah untuk keperluan para frontliner di kesehatan. Dan puji syukur bahwa kita mulai dapat order untuk APD hazmat ke luar negeri, itu adalah salah satu kelebihan kita, di mana fleksibilitas daripada pabrik kita bisa membuat hazmat. Baik, Pak Santoso, kita jeda sebentar, kita akan lanjutkan ini di segmen berikut. Pemirsa jangan kemana-mana, Corporate Action masih akan kembali.